Bayangkan, jika satu langkah kecil menuju kantor polisi, justru membuka gerbang menuju kubangan, kekuasaan kotor, arogansi aparat, dan ancaman yang datang bertubi-tubi. Gendis hanya ingin mengambil kembali motornya yang ditahan tanpa dasar, tapi yang ia temukan justru kenyataan pahit. Hukum bisa dipelintir, dan suara perempuan dianggap remeh. Jika tak didukung kuasa, ia tidak punya pangkat, tidak punya pelindung, hanya keberanian dan luka yang dipeluk diam-diam. Ketika keberaniannya mulai mengusik mereka yang selama ini merasa tak tersentuh, pertanyaannya hanya satu: sampai kapan suara kebenaran bisa dibungkam? Semua bermula dari pagi itu. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit pagi itu tampak biasa saja, biru pucat, ditaburi awan tipis yang melayang malas di atas kota kecil tempat Gendis tinggal. Tak ada hujan, tak ada angin kencang, tapi di dada Gendis, badai telah berputar sejak semalam. Ia berdiri di depan gedung bercat putih kusam, itu kantor polisi sektor barat. Catnya mengelupas, seperti wajah kekuasaan yang sudah lelah berdiri, tapi masih memaksakan diri untuk tampak kuat. Gendis menarik napas panjang. Ia menggenggam map merah berisi surat-surat penting, lalu melangkah. Langkahnya tenang, tapi berat. Bukan karena takut, bukan karena gentar, tapi karena muak. 3 hari lalu, motornya ditahan polisi karena alasan yang masih kabur. Penertiban kendaraan yang mencurigakan, begitu kata petugas yang menghentikannya di pinggir jalan. Gendis sudah menunjukkan STNK, SIM, bahkan KTP. Semua atas nama dirinya. Semuanya sah. Tapi tetap saja, motor itu dibawa ke kantor tanpa bukti pelanggaran, tanpa surat penyitaan. Silakan ambil sendiri nanti Nona, ucap petugas itu sambil menutup helm dan meninggalkannya di tengah jalan. Hari ini, ia datang untuk menjemput haknya. Ketika masuk ke ruangan berbau pengap itu, matanya langsung tertuju pada seorang pria bertubuh besar yang duduk bersandar malas di balik meja pelayanan. Kemejanya dibiarkan terbuka di bagian atas, memperlihatkan rantai emas mencolok di leher. Di dadanya tertempel nama, Bribka Damar. Permisi. Gendis menyapa pelan. Bribka Damar menoleh. Matanya menelusuri Gendis dari atas ke bawah penuh penilaian. Bukan penilaian profesional, tapi pandangan seperti sedang menakar mangsa. Gendis mengenal tatapan semacam itu. Ia pernah melihatnya di banyak tempat, di terminal, di bengkel, bahkan di ruang kelas. Dan sekarang, di kantor polisi. Ada urusan. APA, MBOK, tanyanya malas. Saya ingin mengambil sepeda motor saya yang ditahan hari Jumat kemarin. Damar mendengus. Nama siapa? Gendis. Belum sempat ia menyebutkan nama lengkap, Damar sudah berdiri. Ia membuka laci dengan gerakan cepat, lalu mengeluarkan setumpuk kertas tak beraturan. Ia mencarinya asal-asalan, lalu menggeleng pelan. Gak ada. Mungkin belum masuk datanya. Tapi saya sudah diberi surat ini, ucap Gendis sambil menyerahkan lembar tanda terima penahanan motor dari petugas sebelumnya. Damar tak langsung melihat surat itu. Ia justru menarik kursinya lebih dekat dan menatap Gendis sambil menyilangkan tangan. Kamu kerja di mana? Tanyanya tiba-tiba. Maaf, ya, kamu kerja di mana? Biar saya tahu kamu siapa. Gendis mengerutkan alis. Apa itu ada kaitannya dengan motor saya? Ya tentu aja, kita kan perlu tahu latar belakang kamu.
Jangan-jangan kamu bagian dari jaringan pemalsuan dokumen. Gendis terdiam sejenak. Ia menggenggam map di tangannya lebih erat. Saya datang ke sini dengan baik-baik. Saya cuma minta hak saya dikembalikan. Saya punya surat resmi. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak relevan. Nada suara Gendis mulai naik, tapi masih terkendali. Tatapannya menusuk, tegas. Namun Bribka Damar justru tertawa. Tawa kecil yang mengundang amarah. Kamu kira kalau ngomong kayak pengacara? Saya takut. Gendis menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, medan yang sedang ia masuki bukan tempat orang biasa diperlakukan adil. Ia tahu, bila tak hati-hati, satu kata bisa membuatnya dikunci di ruangan itu tanpa siapapun tahu. Tapi ia juga tahu, dirinya bukan perempuan yang biasa, Pak. Saya minta tolong, kalau memang belum bisa diambil, saya mau tahu alasannya secara hukum. Bukan karena saya siapa atau kerja di mana. Wajah Damar berubah. Tawanya sirna. Ia membalikan surat itu, akhirnya membaca, lalu mengangguk pelan. Oke, kamu tunggu di luar aja. Nanti dipanggil. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia melirik petugas lain dan memberi isyarat yang sulit diartikan. Gendis pun keluar, duduk di bangku tua di koridor. Dari balik jendela kaca, ia melihat Damar bicara dengan dua polisi lain sambil tertawa kecil. Mereka menatap ke arahnya. Dia tahu, mereka sedang merencanakan sesuatu. 15 menit berlalu, 30 menit, 45. Gendis masih menunggu. Tidak ada yang memanggilnya. Tak satu pun. Ia bangkit dan kembali masuk ke ruang pelayanan. Pak Damar, bagaimana? Damar menoleh sambil memainkan handphonenya. Belum dicek. Sabar dong, jangan manja. Maaf, saya sudah menunggu lebih dari setengah jam. Lah, kamu pikir cuma kamu yang punya urusan di sini? Gendis berdiri tegak. Matanya kini tak lagi tenang. Ia menatap langsung ke mata Damar, tatapan yang membuat ruangan itu terasa lebih sunyi. Saya ingin bicara dengan atasan Bapak. Damar berdiri. Kini ia merasa ditantang. Kamu pikir kamu siapa? Datang-datang langsung minta ketemu atasan saya. Kamu pikir kamu jurnalis LSM? Anak pejabat? Kamu cuma cewek kecil yang gak tahu tempat. Teriakannya menggema. Dua polisi lain mulai berdiri. Beberapa warga yang sedang antri menoleh. Gendis menatapnya tanpa bergeming. Saya warga negara, Pak. Saya berhak diperlakukan adil. Dan saya tidak akan diam. Suara Gendis tidak tinggi, tapi justru karena itu, kata-katanya terasa mengguncang. Damar membanting meja dengan kepalan tangannya. Kelliher, kamu. Gendis melangkah mundur. Tapi ia tidak lari. Ia tidak menangis. Ia tidak lemah. Ia keluar ruangan dengan kepala tegak, lalu berdiri di halaman kantor polisi, mengambil handphonenya, dan mulai merekam. Nama saya Gendis. Saya sedang berada di kantor polisi sektor barat. Saya ditahan tanpa kejelasan, dipermalukan, dan diteriaki oleh oknum petugas bernama Bribka Damar. Saya minta bantuan hukum. Saya tidak akan diam. Dia unggah video itu. 1 menit, 2 menit, 5 menit kemudian, komentar mulai berdatangan. Angin pagi mulai kehilangan dinginnya ketika Gendis duduk di bangku kayu tua di halaman kantor polisi. Wajahnya masih tenang, tapi pikirannya berlari liar. Video berdurasi 1 menit yang ia unggah kini telah dibagikan lebih dari 20 kali. Komentar-komentar dari teman-teman kampus, rekan kerja, hingga orang-orang tak dikenal mulai masuk satu persatu. Kamu di mana, Dis? Kami kesana sekarang. Berani banget tuh polisi. Jangan diam. Laporkan ke atasannya. Saya ikut bantu sebarin videonya. Gendis menghela napas dalam-dalam. Ini bukan tentang viral, bukan tentang jadi pusat perhatian. Ini tentang harga diri yang diinjak dan keberanian untuk berdiri. Pintu depan gedung itu terbuka.
Seorang perempuan berseragam polisi, lebih muda dari Bribka Damar, melangkah keluar. Rambutnya diikat rapi, wajahnya terlihat lebih bersahabat. "Mbak Gendis?" tanyanya, agak ragu. "Iya. Saya, Bribtu Nia. Bisa ikut saya sebentar? Atasan saya ingin bicara." Gendis bangkit. Perutnya terasa perih menahan tegang, tapi langkah kakinya mantap. Di dalam kantor, ia dibawa ke sebuah ruangan kecil yang tampak lebih bersih dan teratur dari ruangan pelayanan umum. Di sana duduk seorang pria parubaya dengan wajah serius. "Silakan duduk," ucapnya tanpa senyum. "Saya AKP Wijaya, Kepala Unit Reskrim." Gendis duduk, tidak membungkuk, tidak pula terlalu tegak. Ia mencoba netral. "Kami sudah melihat videonya," lanjut AKP Wijaya sambil melirik ponsel di mejanya. "Dan saya tidak akan memutar kata. Ini bisa berdampak luas. Saya hanya ingin keadilan, Pak. Motor saya ditahan tanpa penjelasan. Saya dilecehkan secara verbal, dan saya tidak akan membiarkan itu berlalu begitu saja." AKP Wijaya mengangguk perlahan, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela. Ia tampak berpikir keras. "Kamu tahu, Gendis, kantor ini bukan tempat sempurna. Saya tidak membela Damar. Tapi saya juga tahu, kalau semua orang main unggah video, kredibilitas kami bisa runtuh. Bukankah seharusnya kredibilitas dibangun dari kejujuran dan pelayanan yang adil?" sahut Gendis. Nadanya tetap lembut, tapi tajam. AKP Wijaya menoleh. Wajahnya berubah, seolah ia baru menyadari bahwa yang sedang ia hadapi bukan perempuan biasa. "Kamu dari mana sebenarnya?" Gendis menatap lurus. "Saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi saya tahu hak saya." Hening beberapa detik, lalu Bribtu Nia masuk kembali, membisikkan sesuatu ke telinga AKP Wijaya. "Ikut saya," ucapnya tiba-tiba. Ia melangkah cepat ke ruangan sebelah, yang ternyata adalah ruang penyimpanan barang bukti. Ada puluhan motor berjejer di sana. Sebagian rusak, sebagian berdebu. Di pojok, berdiri motor matic hitam milik Gendis. "Ini motornya?" tanya AKP Wijaya. Gendis mengangguk. "Iya, Pak. Plat nomornya sesuai." AKP Wijaya memberi isyarat pada Nia. "Cek nomor rangkanya, cocokkan dengan data yang dipegang Damar." Nia mengangguk dan pergi. Sementara Gendis berdiri diam. Tak lama kemudian, Damar datang, wajahnya merah padam. Ia tidak menatap Gendis, hanya berbicara langsung pada atasannya. "Pak, saya cuma jalankan sope. Motor ini waktu itu melintas di wilayah operasi razia. Saya..." "Simpan alasanmu, Damar," potong AKP Wijaya. Nadanya berubah, tegas, marah. "Kamu tidak punya surat tugas razia, tidak ada pelanggaran tertulis. Dan kamu bentak warga di ruang publik. Apa kamu pikir seragam itu membuatmu kebal hukum?" Damar mencoba menjawab, tapi AKP Wijaya sudah membalikkan badan. "Nia, bantu urus pengembalian motor." Minta Gendis tanda tangan surat pengambilan. Dan Damar, ia menatap pria berbadan besar itu dengan tajam. "Kamu mulai dari nol lagi. Semua laporanmu, saya periksa satu persatu. Kalau saya temukan pelanggaran, sekecil apapun, kamu tahu akibatnya." Damar menggertakkan gigi. Tapi kali ini, ia diam. Saat keluar dari kantor itu, Gendis menggenggam kunci motornya dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Selama ini, ia selalu mencoba sabar, selalu menurunkan kepala. Tapi pagi ini, ia belajar satu hal penting. Diam bukan lagi pilihan. Bribtu Nia mengiringi langkahnya sampai ke halaman depan. "Saya minta maaf ya, Mbak," ucapnya pelan. "Tidak semua dari kami seperti dia." Gendis tersenyum tipis. "Saya tahu, terima kasih."
Mbak Nia. Setelah menyalakan mesin motornya, Gendis tak langsung pulang. Ia menepi sebentar, membuka handphonenya, dan merekam video singkat. Hari ini, saya bisa ambil kembali motor saya. Tapi yang saya bawa pulang, lebih dari sekadar kendaraan. Saya bawa kembali keberanian. Untuk siapapun yang pernah merasa diperlakukan tidak adil, jangan diam. Suaramu punya arti. Ia unggah video itu, dan dunia mulai melihatnya bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol. Bukan sebagai perempuan lemah, tapi sebagai kekuatan yang tak lagi bisa diabaikan. Sejak video kedua Gendis diunggah, lini masa media sosialnya penuh notifikasi. Ratusan komentar terus mengalir. Beberapa orang menulis dengan nada empati. Ada yang marah terhadap aparat, ada pula yang menyuarakan pengalaman serupa pengakuan dari mereka yang selama ini memilih diam. Gendis membaca satu persatu. Di tempat makan pinggir jalan, sepiring nasi uduk di depannya mulai dingin. Namun matanya tidak lepas dari layar. Aku pernah ngalamin hal yang mirip. Bedanya, aku nangis dan pulang. Salut banget sama kamu Mbak Gendis. Video ini harus sampai ke Kapolri. Ini bukan sekadar urusan satu motor. Berani banget. Semangat. Terus Mbak, jangan kasih ampun aparat model gitu. Tiba-tiba, notifikasi dari nomor tak dikenal masuk. Berhenti. Hapus videomu. Jangan bikin masalah jadi panjang. Gendis menatap pesan itu. Dingin, singkat, tanpa nama. Tapi tidak sulit menebak dari mana datangnya. Ia tak membalas, tak gentar. Ia hanya menutup layar ponsel, lalu melanjutkan makan dengan perlahan. Tangannya gemetar sedikit, namun sendoknya tak jatuh. Esoknya, Gendis datang ke tempat kerjanya seperti biasa. Ia bekerja sebagai staf legal di kantor kecil milik sahabat almarhum ayahnya. Ruangan itu sederhana, hanya 3 meja, 1 lemari dokumen besar, dan rak-rak hukum yang berderet di dinding. Tapi disinilah ia tumbuh di bawah bimbingan orang-orang yang percaya bahwa hukum bukan hanya tulisan di atas kertas, tapi perjuangan panjang di dunia nyata. Pak Maman, bos sekaligus teman ayahnya, menyambutnya dengan wajah cemas. Kamu yakin mau terus maju, Dis? Gendis mengangguk pelan. Saya sudah mulai, dan saya nggak bisa berhenti di tengah jalan. Pak Maman diam, lalu menyerahkan map coklat padanya. Ada berkas lama, kasus pelanggaran kode etik Bribka Damar tahun lalu. Waktu itu sempat saya pantau, tapi diberhentikan mendadak. Kamu mungkin mau baca. Gendis membuka map itu. Matanya terpaku pada beberapa dokumen yang menjelaskan dugaan pemerasan terhadap pedagang kaki lima. Semua ditutup tanpa sidang internal. Alasannya, tidak cukup bukti. Berarti dia bukan baru sekali, gumam Gendis. Pak Maman menatapnya. Kamu tahu, Des, bukan semua orang siap berhadapan langsung dengan sistem. Tapi kamu beda. Kamu seperti ayahmu. Gendis menandok, matanya berkaca-kaca. Nama ayahnya bukan hanya kenangan, tapi juga nyala yang tak pernah padam di dadanya. Malam itu, Gendis mengemudi sendirian di jalan sempit menuju rumah kontrakannya. Lampu motornya menyorot gelapnya ganggang kota. Angin malam berhembus lembut, namun tubuhnya terasa dingin. Ketika ia membelokkan motor ke gang kecil, sebuah motor lain mengekor dari belakang. Lampunya tak menyala, jaraknya terlalu dekat. Gendis mempercepat laju motornya. Motor itu ikut mengebut. Ia merasa diikuti. Ketika sampai di depan rumah, Gendis segera mematikan mesin dan melangkah cepat ke dalam pagar. Tapi suara langkah motor lain yang berhenti tak jauh dari sana membuatnya menoleh. 2 pria bertubuh besar berdiri di ujung gang. Helmnya masih dikenakan. Mereka tak bicara, hanya menatap. Tatapan mereka menusuk, panas, mencurigakan. Gendis tidak lari. Ia berdiri di balik pintu pagar,
sambil menatap balik. Pandangan matanya tajam bukan lagi tatapan perempuan biasa. Ia membuka gerbang dengan pelan, menatap langsung ke arah dua pria itu. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Suaranya tenang, tapi penuh peringatan. Keduanya tidak menjawab. Setelah 5 detik yang terasa seperti 5 tahun, mereka kembali menaiki motor dan pergi hentis menggunci pagar, lalu masuk ke rumah. Ia tidak menangis, tidak mengeluh, tapi malam itu ia tidak tidur. Ia duduk di atas kasur, membuka kembali semua dokumen yang ia miliki tentang Bribka Damar. Ia tahu, ini bukan lagi tentang motornya, ini tentang lebih dari dirinya sendiri. Ada puluhan, mungkin ratusan, orang di luar sana yang pernah dipermalukan, dipaksa diam, ditindas oleh tangan yang seharusnya melindungi. Dan hari ini, ia sedang berdiri di garis depan. Pagi berikutnya, saat ia sedang membuka laptop di kafe langganannya, notifikasi email masuk. "Kami tertarik mewawancarai Anda terkait kasus Anda dengan oknum polisi. Kami dari redaksi Suara Rakyat." Candace membaca email itu dengan jantung berdebar. Ini bukan lagi ruang kecil. Suaranya mulai menembus layar, dinding, bahkan mungkin sistem. Namun di saat yang sama, ia sadar musuhnya kini bukan hanya satu orang bernama Damar. Musuhnya adalah sistem yang membiarkan Damar bertahan. Dan dari kejauhan, ia tahu tatapan-tatapan yang membakar itu akan datang lagi, akan lebih tajam, lebih berbahaya. Tapi Gendis tak akan mundur. Bukan kali ini. Malam kembali turun di atas atap rumah kontrakan Gendis. Lampu-lampu jalan menyala temaram, meneteskan cahaya kuning pudar di atas aspal yang mulai basah oleh embun. Di dalam kamar yang sempit namun rapi, Gendis duduk bersila di depan tumpukan dokumen yang ia kumpulkan selama 3 hari terakhir. Kertas demi kertas terbuka, nama demi nama terbaca. Wajah Bribka Damar muncul di berbagai laporan, dari catatan keluhan masyarakat hingga berita-berita kecil yang luput dari sorotan utama. Semuanya punya benang merah. Kekuasaan yang disalahgunakan secara sistematis. Tiba-tiba, listrik mati, ruangan seketika tenggelam dalam gelap. Gendis tak terkejut. Ia meraba senter kecil di laci meja dan menyalakannya. Cahaya bulat kecil menerangi sebagian wajahnya. Saat ia hendak berdiri menuju jendela, suara dari dalam kepalanya muncul. Suara berat, lembut, penuh wibawa. Suara ayahnya. "Jangan panik saat gelap, Dis. Kegelapan cuma alat. Yang menakutkan bukan gelapnya, tapi apa yang kamu pikirkan tentang." Jawab. Gendis memejamkan mata. Ia masih ingat betul malam-malam masa kecilnya. Ketika listrik padam, ayahnya akan mengajaknya latihan bela diri di halaman belakang rumah. Di bawah cahaya bulan, di tengah sunyi, bagi ayahnya, gelap adalah latihan, kesiapsiagaan. Ayahnya bukan orang biasa mantan prajurit infanteri yang kemudian menjadi pelatih bela diri untuk pasukan khusus. Seorang yang keras, tapi penuh kasih, tak banyak bicara. Tapi, selalu tahu kapan harus mendidik, dan kapan harus merangkul. Dari ayahnya lah Gendis belajar diam, bukan untuk kalah, tapi untuk membaca medan. Sejak kecil, ia dilatih bukan hanya fisik, tapi juga mental. Bangun sebelum subuh, push up di lantai basah, lari keliling lapangan sekolah ketika anak lain masih tidur. Kadang ia membenci semua itu, tapi setiap kali ia ingin menyerah, sang ayah hanya berkata, "Kamu perempuan, tapi kamu bukan lemah. Dunia akan uji kamu lebih keras, maka kamu harus siap." Sebelum mereka sempat merendahkanmu. Saat teman-temannya sibuk bermain boneka, Gendis menghafal titik-titik saraf tubuh manusia. Saat gadis lain sibuk berdandan untuk lomba peragaan busana, ia mengikuti turnamen pencaksilat tingkat kabupaten dan menang. Tapi semua itu sirna dalam semalam.
Saat ayahnya pulang dengan darah di baju, Gendis masih ingat hari itu, seperti lembar buku yang tak pernah usang. Ayahnya diserang ketika mencoba melerai perkelahian antar preman di terminal. Luka bacok di punggungnya nyaris fatal. Tapi, yang paling membekas bukan luka itu, melainkan perlakuan aparat kepada ayahnya. Bukannya dilindungi sebagai warga yang menolong, sang ayah justru dipanggil dan ditahan. Dituduh memprovokasi, memicu kekacauan, hanya karena salah satu dari pelaku adalah anak seorang pejabat lokal. Gendis, yang kala itu masih remaja, berdiri di depan kantor polisi, menyaksikan sang ayah ditahan, dibentak, dan dibungkam. Tangisnya malam itu tak terdengar siapapun, dan ayahnya meninggal hanya 2 bulan setelah itu. Tubuhnya memang membaik, tapi jiwanya patah. Ia pergi dalam diam. Kini bertahan-tahan kemudian, Gendis berdiri di tempat yang sama, bukan dalam arti fisik, tapi dalam makna. Ia kembali menghadapi sistem yang sama. Arogansi seragam, kebusukan terselubung, dan kekuasaan yang memaksa orang jujur tunduk. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Kali ini, ia tak diam. Ia punya kekuatan, ia punya jaringan, dan yang terpenting ia punya alasan. Malam itu, listrik kembali menyala. Gendis menatap bayangannya di cermin. Di sana, ia tak lagi melihat gadis remaja yang menangis sendirian di depan kantor polisi. Di sana berdiri seorang perempuan muda dengan mata yang menyala, bibir yang mengatup rapat, dan dada yang dipenuhi tekad. Ia membuka laptop, lalu mulai mengetik laporan resmi ke Komisi Kepolisian Nasional. Bukan lagi hanya tentang dirinya, tapi tentang semua yang tak bisa bersuara. 1 jam, 2 jam, 3 jam, hingga dini hari. Gendis mengetik tanpa jeda, hingga layar menampilkan tulisan terakhir. Nama saya Gendis Arasi, dan saya menolak dibungkam. Ia kirim dokumen itu. Kemudian, menutup laptop, berdiri, menghadap jendela yang mengarah ke utara. Angin pagi menjelang fajar mulai bertiup pelan. Ia tahu, badai belum reda. Tapi ia juga tahu, ia sudah tidak sama seperti dulu. Hari masih pagi ketika Gendis melangkah keluar dari rumahnya. Udara masih dingin, jalanan masih sepi, dan langit belum sepenuhnya terang. Tapi di dalam dirinya, ada bara yang mulai menyala. Bukan amarah, bukan dendam, tapi semacam kesadaran bahwa diamnya selama ini bukan bentuk kelemahan, melainkan kekuatan yang kini tiba waktunya untuk meledak. Ia berjalan ke halte, menaiki bus kecil menuju pusat kota, membawa 1 map berisi dokumen pelaporan resmi terhadap Bribka Damar. Ia juga mencetak ulang beberapa berkas laporan terdahulu yang sempat dikubur begitu saja. Hari ini, ia punya janji dengan salah satu wartawan dari media lokal. Media yang sejak awal tertarik untuk membuka sisi gelap dari oknum-oknum berseragam. Ketika sampai di sebuah kafe kecil tempat pertemuan dijadwalkan, Gendis melihat seorang pria berkemeja putih duduk di pojok. Ia mengenakan kacamata. Tubuhnya kurus, tapi matanya tajam. Pria itu langsung berdiri ketika melihat Gendis datang. "Mbak Gendis, saya Reno, dari Suara Rakyat." Gendis mengangguk. Mereka bersalaman. "Terima kasih, sudah bersedia bertemu," ucap Reno. "Terima kasih juga, karena sudah mau dengar," jawab Gendis dengan senyum tipis. Percakapan mereka berjalan lancar. Gendis menceritakan dari awal, bagaimana motornya ditahan, bagaimana ia diperlakukan oleh Bribka Damar, hingga bagaimana intimidasi mulai datang secara perlahan tapi nyata. Reno mencatat semuanya, lalu mengeluarkan flash disk kecil. "Saya punya sesuatu. Ini bukan untuk disebar. Belum saatnya. Tapi saya pikir Mbak Gendis harus tahu." Ia menyerahkan flash disk itu. Ada rekaman CCTV kantor polisi.
kami dapatkan dari orang dalam. Rekaman suara juga ada. Tanggal dan jamnya sama seperti saat Mbak Gendis pertama kali datang ke kantor itu. Gendis memandang Reno dengan mata terbelalak. Kamu serius? Serius. Dan satu lagi, kamu bukan satu-satunya korban damar. Malam harinya, Gendis duduk sendiri di depan laptopnya. Jari-jarinya gemetar ketika membuka file video yang diberikan. Reno, suaranya jelas. Terlalu jelas. Terlihat Damar berdiri sambil tertawa saat Gendis keluar dari ruangan. Komentarnya membuat darah Gendis mendidih. Cewek sok pinter. Kita lihat siapa yang terakhir ketawa. Rekaman lain memperdengarkan obrolan di ruang belakang. 2 orang polisi lain ikut tertawa. Salah satunya berkata, kalau dia bikin ribut, kita bikin aja dia kelihatan kayak gila. Sebar fitnah dikit, selesai. Gendis menutup laptop perlahan. Dada sesek. Tapi matanya tak berkokek-kokaka. Tidak. Kali ini tidak ada air mata. Yang ada hanyalah api. Dan api itu tumbuh. Pelan-pelan, dalam diam. Besoknya, Gendis kembali ke kantor polisi. Tapi bukan untuk menuntut. Bukan untuk menanyakan motornya. Kali ini, ia membawa surat panggilan dari Komisi Kepolisian Nasional yang telah menerima laporannya dan menindaklanjuti dalam waktu singkat. Berkat tekanan publik dari viralnya video dan data kuat yang dikumpulkan, langkahnya menyusuri koridor kantor itu terasa berbeda. Kali ini, ia tak dilihat sebagai korban, tak juga sebagai warga biasa. Tatapan beberapa petugas yang mengenalnya sejak insiden pertama kini berubah. Ada rasa segan, bahkan takut. Ia menuju meja resepsionis. Saya ingin bertemu Bribka Damar, ucapnya tenang. Petugas itu tampak gugup. Maaf Mbak, Bribka Damar sedang tidak bertugas hari ini. Saya tunggu. Gendis duduk, memandang lengket-lengket kantor itu dengan tenang. Di tangan kirinya, ia memegang surat panggilan resmi. Di tangan kanan, ia memegang flash disk kecil. 1 jam, 2 jam. Akhirnya, Damar muncul. Bajunya lusuh, wajahnya gelap. Ia baru saja dipanggil oleh atasannya karena informasi yang disampaikan komisi sudah sampai ke meja Kapolsek. Begitu melihat Gendis, Damar berhenti di tempat. Mereka saling tatap. Dan untuk pertama kalinya, Bribka Damar tidak tersenyum sinis, tidak juga bersuara keras. Ia menunduk sedikit, ada kegugupan di matanya. Bukan karena surat, tapi karena sorotan kamera dari wartawan yang sudah menunggu di luar kantor. Gendis berdiri, langkahnya ringan, tapi sorot matanya membakar. Selamat pagi Pak Damar, ucapnya pelan. Damar mengangguk kecil. Pagi, ini surat panggilan untuk Anda. Gendis menyodorkannya. Dan ini, rekaman, untuk memperjelas laporan saya. Damar menatap flash disk itu sejenak, sebelum menerimanya dengan tangan gemetar. Setelah itu, Gendis tidak pulang. Ia berdiri di luar kantor polisi, dikerubungi beberapa wartawan lokal. Kenapa Anda terus melawan? Tidak takut akan tekanan? Tanya seorang jurnalis. Gendis menjawab dengan suara yang sama seperti hari pertama ia datang ke tempat itu. Saya tidak melawan siapa-siapa. Saya hanya menolak diam ketika kebenaran diinjak. Kalau kita semua terus diam, siapa yang akan jaga keadilan? Kamera merekam, mikrofon menangkap setiap kata, dan orang-orang menonton, menyimak, mulai memahami bahwa seorang perempuan muda yang tampak biasa bisa menjadi kobaran api. Dan api itu kini menyebar, membakar ketakutan, membakar ketidakadilan, membakar kebungkaman. Tapi yang paling penting, membakar semangat orang lain untuk berdiri. Sore itu, Gendis pulang dengan tenang. Langit, mendang, tapi tidak hujan. Dan di dalam dirinya, bara itu telah menjadi api yang tak lagi bisa dipadamkan. Ia tahu badai besar akan datang.
Tapi ia juga tahu dirinya sudah siap. Subscribe dulu yuk sebelum lanjut ceritanya. Karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Langit sore tampak berat, seperti menyimpan gumpalan petir yang enggan jatuh. Kota kecil itu terlihat tenang dari luar, tapi tidak dari dalam. Terutama di dalam kantor polisi sektor barat, tempat semua mata kini menatap satu nama, Gendis Arasi. Di ruang rapat sempit di lantai 2, Bribka Damar duduk bersandar, tangannya mengepal, wajahnya pucat. Di depannya ada 3 orang kapolsek, wakil, dan perwakilan dari Komisi Kepolisian Nasional yang baru saja datang pagi tadi dengan satu misi, memeriksa segala laporan dan rekaman yang dikumpulkan oleh Gendis. Bukti-bukti kuat, rekaman CCTV, pernyataan, saksi dari warga yang dulu takut bersuara, tapi kini mulai muncul satu persatu. Dan di luar gedung, sebuah tenda kecil telah didirikan. Bukan untuk acara, tapi untuk para wartawan yang kini berkemah di sana. Kamera terus menyala. Mikrofon diarahkan ke siapapun yang keluar masuk kantor polisi. Gendis berdiri di antara mereka. Wajahnya tak mencari panggung, tapi tak juga menunduk. Ia tahu, hari ini kebenaran harus punya wajah, dan ia bersedia menjadi wajah itu. Di ruang interogasi, Damar akhirnya bicara. Saya memang salah, saya akui, tapi saya cuma salah satu dari banyak. Suara itu menggelegar, bukan pembelaan tapi semacam gugatan putus asa. Kapolsek menatapnya tajam. Jadi, kamu mau seret orang lain untuk selamat? Damar menggeleng. Saya nggak bicara soal selamat, saya cuma capek jadi kambing hitam. Semua dari atas tahu apa yang saya lakukan, tapi waktu saya ditekan, mereka belang tanggung sendiri. HENING.LALU. Suara dari perwakilan Komisi Nasional memecah ruang. Kita akan buka semua, tapi satu persatu. Sekarang, fokus pada laporan Gendis dulu. Di luar ruangan, telepon Gendis berdering. Panggilan dari nomor yang tak dikenal. Ia jawab perlahan. Selamat sore Gendis, kami dari kantor LBH Merdeka. Kami tertarik memberikan pendampingan hukum kalau kamu bersedia. Gendis terdiam sesaat. Terima kasih, tapi saya tidak sedang diadili. Saya sedang menuntut. Suara di seberang sana tertawa kecil. Justru karena itu, kami ingin membantu. Banyak yang ingin menuntut, tapi tidak semua tahu caranya. Kamu tahu, kamu kuat dan kamu sedang membuat sejarah. Hari menjelang malam, Gendis diminta masuk ke dalam kantor. Kali ini sebagai saksi kunci dalam proses investigasi internal. Ia duduk berhadapan dengan penyidik internal, membawa semua bukti yang telah ia arsipkan. Kronologi, rekaman, salinan surat, bahkan daftar nama korban Damar sebelumnya. Penyidik membuka laptop, memutar satu rekaman yang paling mengejutkan. Kalau cewek kayak dia bisa ribut gitu, bayangin kalau yang datang LSM. Tapi tenang aja, saya udah bilang sama bagian atas, anggap ini angin lalu. Itu suara Damar. Dan yang membuat udara di ruangan itu makin panas suara pria lain di rekaman. Itu bukan polisi biasa, tapi suara yang tak asing di telinga Gendis. Suara dari seseorang yang dulu menyambutnya dengan formalitas palsu, AKP Wijaya. Gendis membeku. Bisa kamu pastikan ini suaranya? Tanya penyidik. Perlahan, Gendis mengangguk. Kini, percikan api yang selama ini menyala perlahan mulai berubah menjadi kobaran. Ini bukan lagi hanya tentang Damar, tapi tentang sistem, tentang para tangan yang mencuci darah, dari kekuasaan yang telah membusuk pelen-pelen dari dalam. Pukul 8 malam,
konferensi pers dadakan digelar. Kapolsek berdiri di depan podium kecil. Suaranya gemetar bukan karena takut, tapi karena tahu dunia sedang menatap. Mulai malam ini, Bribka Damar dinonaktifkan dari jabatannya untuk penyelidikan penuh atas laporan penyalahgunaan wewenang. Dan AKP Wijaya juga akan diperiksa karena dugaan keterlibatan dalam upaya penghilangan bukti. Wartawan berteriak serempak, bertanya tanpa henti. Mikrofon saling bertabrakan. Gendis berdiri di pinggir kerumunan, tubuhnya lelah. Tapi hatinya justru semakin hidup. Namun kemenangan itu tidak datang tanpa bayangan. Malam itu, saat pulang, Gendis menemukan pagar rumahnya dicoret cat merah. Tulisan itu jelas dan mengancam. Mulut besar, nasib sengsara, dan di depan pintu ada amplop kecil. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Kalau kamu pikir kamu menang, kamu belum tahu medan yang sebenarnya. Gendis duduk di lantai ruang tamunya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, bukan karena ancaman, melainkan karena satu hal yang lebih kuat, tekad. Ia tahu puncak badai belum datang. Apa yang ia buka baru pintu kecil menuju sebuah ruangan besar penuh jaringan busuk dan tangan kotor. Tapi ia juga tahu, jika ia berhenti sekarang, semua ini akan kembali seperti semula, dan ia tak akan biarkan itu terjadi. Besok, ia akan bicara di hadapan publik. Besok, bukan hanya suara Gendis yang akan terdengar, tapi juga suara semua perempuan yang pernah dibungkam, semua korban yang pernah dipaksa diam, dan semua kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Pagi itu, langit tidak mendung, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang menggantung berat di udara, semacam peringatan tak kasat mata bahwa hari ini tidak akan berjalan seperti hari-hari biasa. Gendis berdiri di depan kaca besar di ruang siaran salah satu stasiun televisi lokal. Bajunya sederhana, blus putih dan celana panjang hitam. Wajahnya polos, tanpa riasan tebal, tapi di matanya ada sorot yang membakar. Pagi ini, ia akan diwawancarai secara langsung, disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Topiknya, perempuan melawan penyalahgunaan kekuasaan. Presenter wanita yang menyambutnya, Liona, tersenyum hangat. Tenang saja Mbak Gendis, kalau ada yang tidak nyaman ditanya, bisa langsung beri kode ke saya. Gendis mengangguk, lalu duduk di sofa kecil berwarna krem. Lampu studio mulai menyala. Timer mundur di layar kamera, berjalan cepat. 3, 2, 1. Siaran dimulai. Selamat pagi pemirsa. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, seorang perempuan muda yang berani menolak diam ketika haknya dirampas. Ia berdiri, bersuara, dan kini telah menjadi simbol perlawanan sipil. Selamat pagi Gendis. Pagi, Mbak Liona. Terima kasih sudah mengundang saya. Liona tersenyum, lalu mulai bertanya. Dari kronologi kejadian, bagaimana motor ditahan tanpa alasan, bagaimana respon aparat, hingga keberanian Gendis dalam merekam dan menyuarakan ketidakadilan. Gendis menjawab dengan tenang. Setiap kata keluar dari mulutnya seperti anak panah tajam, tegas, dan terarah. Namun, di pertengahan sesi, Liona mengajukan satu pertanyaan yang membuat studio mendadak sunyi. Gendis, banyak yang penasaran. Kamu bukan aktivis, bukan pengacara, tapi kamu tahu cara melawan. Kamu tahu bagaimana menyusun laporan hukum, bicara ke media, bahkan menghadapi ancaman. Siapa kamu sebenarnya? Janda stadium kamera menyorot wajahnya. Beberapa detik ia menunduk. Lalu perlahan ia mendongak, dan untuk pertama kalinya di hadapan publik, ia berkata, "Ayah saya, almarhum Jatmiko Arasi, mantan pelatih bela diri,
untuk pasukan infanteri. Ia pernah menjadi saksi dalam kasus korupsi aparat. Dan akibatnya, ia dibungkam. Bukan dibunuh secara fisik, tapi secara batin. Ia meninggal karena keadilan tak pernah datang. Leona menutup mulutnya, terkejut. Beberapa kru berhenti bergerak. Sejak itu, saya bersumpah untuk tidak hidup dalam ketakutan. Saya belajar hukum. Saya pelajari pola-pola pelecehan kekuasaan. Dan saya latih diri saya secara mental dan fisik. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk bertahan. Kata-katanya menghentak ruangan. Media sosial meledak. Video siaran langsung itu segera dipotong, diunggah ulang. Dan dalam 2 jam, sudah dari Tanten. Lebih dari 2 juta kali. Tapi seperti api yang menyala terang, datang pula angin yang mencoba memadamkannya. Sore harinya, sebuah akun media mengunggah artikel berjudul Gendis Arasi, aktivis bayaran, jejak digitalnya dipertanyakan, disusul dengan serangan bot anonim di media sosial yang menuduh Gendis mencari panggung, memfitnah aparat, bahkan menyebutnya punya agenda asing. Tiba-tiba, semua menjadi kacau. Ponselnya tidak berhenti bergetar. Nomor-nomor asing menelpon, mengancam, mencaci. Teman-teman kampusnya mulai ditanyai oleh orang-orang tak dikenal. Dan yang paling menyakitkan, tetangganya mulai menjauh. Malam itu, Gendis duduk di ruang tengah. Hanya ditemani cahaya lampu kecil dan secangkir kopi yang sudah dingin. Ia tak menangis, tapi kesepiannya mulai terasa nyata. Bukan karena ia ragu, tapi karena untuk pertama kalinya, ia sadar kebenaran bisa membuatmu benar-benar sendiri. Pintu rumahnya diketuk, pelan tapi tegas. Gendis berdiri perlahan. Jantungnya berdegup cepat. Ia buka pintu, dan di sana berdiri sosok tak asing. Rambut panjang digelung rapi, tubuh tinggi tegap, berseragam. Seorang perempuan TNI. Nama saya, Leddarani. Saya kenal baik ayahmu. Gendis tertekan. Leddarani mengangguk, lalu menyerahkan sebuah map merah. Ayahmu pernah bantu saya keluar dari lubang gelap yang sama. Saya datang bukan untuk balas budi, tapi karena saat ini kamu sedang sendirian menghadapi hal yang tak seharusnya kamu hadapi sendiri. Gendis membuka map itu. Isinya data-data internal yang tidak tersedia untuk publik, bukti adanya jaringan penindasan dalam satuan tertentu di wilayah mereka, termasuk bukti bahwa kasus-kasus seperti yang dialami Gendis sudah lama terjadi, tapi tak pernah mencuat. Ada banyak perempuan sepertimu, Deis, kata Leddarani pelan, tapi mereka tidak punya suara. Sekarang, kamu suara itu. Gendis menatap Leddarani, dan untuk pertama kalinya, sejak badai itu datang, air matanya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena tahu, ia tidak benar-benar sendiri. Langit hari itu tidak seperti biasanya. Bukan mendung, tapi juga bukan cerah. Awan menggantung berat, seolah menahan sesuatu yang ingin jatuh petir, hujan, atau mungkin kebenaran yang terlalu lama dipendam. Di aula pertemuan gedung pemerintahan kota, ratusan pasang mata berkumpul. Wartawan, LSM, aktivis, perwakilan institusi hukum, dan di tengah ruangan berdiri satu podium dengan mikrofon menyala. Di belakangnya bendera merah putih. Di depannya semua yang pernah membungkam, menindas, dan menyaksikan diam-diam. Hari itu, Gendis berdiri di podium. Ia tidak mengenakan jas mewah, tidak berdandan mencolok, hanya kemeja putih dan celana panjang hitam. Sama seperti hari pertama ia datang ke kantor polisi untuk mengambil motornya. Tapi yang berdiri hari ini bukan lagi perempuan yang sama. Yang berdiri hari ini adalah Gendis Arasi, simbol keberanian yang melawan dari akar. Ia menatap ke arah kamera.
ke arah para hadirin, lalu menarik napas panjang dan memulai. Nama saya Gendis. Saya tidak datang dari keluarga kaya. Saya tidak punya koneksi besar, tapi saya punya satu hal yang tak bisa dibeli oleh siapapun: kesadaran akan harga diri. Tangan Gendis tidak gemetar, suaranya tidak goyah. Ia bicara satu demi satu, mengungkap semuanya. Kronologi penahanan sepeda motornya tanpa prosedur hukum, pelecehan verbal oleh Bribka Damar, keterlibatan AKP Wijaya dalam upaya penghilangan bukti, dan yang paling mengejutkan, rekaman suara rapat internal yang menyebutkan perintah membersihkan nama dengan menyudutkan korban. Semua mata melebar. Para petinggi yang hadir mulai saling berbisik. Dan yang membuat ruangan itu benar-benar membeku adalah ketika Gendis memutar satu rekaman. Kalau si Gendis masih ngeyel, buat aja dia kelihatan gila. Sebar isu dia unstable, kasih tekanan ke keluarganya, biar dia ciut sendiri. Itu suara pejabat berpangkat tinggi, teridentifikasi, tak terbantahkan. 1 jam kemudian, siaran langsung itu diputus oleh pihak tertentu. Tapi semua sudah terlambat. Rekaman ulang telah tersebar di media sosial. Aktivis-aktivis digital mulai menaikkan tagar. Gendis bersuara. Rakyat marah. Mahasiswa bergerak. LSM mengajukan penyelidikan independen. Langit benar-benar pecah. Sementara itu di sisi lain kota, Bribka Damar ditangkap secara resmi. Ia sempat mengamuk di depan awak media. Kalau saya jatuh, semua ikut jatuh, teriaknya. Tapi jeritan itu tak menghentikan borgol yang mengikat tangannya. Dan AKP Wijaya dikebarkan, menghilang. Namun semua orang tahu, waktu untuk bersembunyi telah habis. Malam itu, Gendis pulang ke rumahnya. Pagar yang kemarin dicoret kini telah dibersihkan oleh para relawan. Beberapa pemuda duduk di depan rumah, berjaga. Bukan karena disuruh, tapi karena merasa ikut bertanggung jawab, menjaga perempuan yang telah membela mereka. Gendis membuka pintu, menaruh tasnya, dan menyalakan lampu ruang tamu. Di atas meja, sebuah kotak kayu kecil terletak rapi. Led Darani meninggalkannya saat terakhir berkunjung. Gendis membuka perlahan di dalamnya. Ada benda yang membuat napasnya tercekat. Sabuk hitam milik ayahnya. Dan secarik surat pendek. Api yang dulu padam karena ketidakadilan, kini menyala kembali dalam darahmu. Joga bara itu Dis. Jangan biarkan mati lagi. Air mata Gendis tumpah. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena hari itu ia tahu bahwa dirinya tidak sedang membuat sejarah, tapi sedang meluruskan apa yang pernah dibengkokkan. Malam itu, langit di atas rumah Gendis memerah, bukan karena lampu kota, tapi karena ribuan lilin dinyalakan di jalanan utama kota sebagai simbol dukungan. Puluhan ribu orang turun ke jalan, tidak dengan teriakan, tapi dengan diam, dengan wajah-wajah penuh harap, dengan papan bertuliskan satu kalimat, "Terima kasih Gendis, karena kamu, kami berani." Dan di kamar sempit itu, Gendis menatap sabuk hitam ayahnya, sambil berbisik, "Ayah, kita menang." Sudah 3 hari sejak konferensi pers itu mengguncang negeri, tapi gelombangnya belum berhenti. Tagar Gendis bersuara masih bertengger di posisi teratas. Media nasional, bahkan beberapa saluran berita luar negeri, mulai menyoroti keberanian seorang perempuan muda dari kota kecil yang melawan ketidakadilan dengan suara dan bukti, bukan dengan kekerasan. Di sisi lain, aparat hukum mulai bergerak. Pemeriksaan menyeluruh, dibuka kembali terhadap laporan-laporan yang selama ini terkubur. Beberapa nama mulai disebut, beberapa kantor ditinjau ulang, dan yang paling mengejutkan,
Mutasi besar-besaran terjadi secara diam-diam. Namun malam hari adalah waktu paling jujur. Dan di malam itulah, Gendis merasakan sesuatu yang lebih besar dari rasa lega. Ia merasakan sunyi yang benar-benar dalam. Sunyi yang tidak datang dari kekosongan, tapi dari perenungan. Ia duduk di balkon rumah kontrakannya, mengenakan sweater abu-abu, secangkir teh di tangan, dan buku catatan di pangkuannya. Di langit, bintang tampak lebih terang dari biasanya, seolah langit pun ikut bicara malam itu. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan diam yang penuh makna. Teleponnya berdering. Ledarani. "Dis, kamu baik-baik aja?" "Baik," jawab Gendis pelan. "Aku dengar kamu gak keluar rumah 2 hari ini." "Iya, bukan karena takut. Cuma butuh tenang untuk dengar suara sendiri." Rani terdiam sebentar. "Kamu tahu, dulu waktu ayahmu menyelamatkan kami dari serangan internal, dia juga sempat menghilang 2 hari. Alasannya sama, untuk mendengar suara nuraninya. Karena kadang saat semua orang bersorak, kita butuh jeda." Gendis tersenyum. "Terima kasih Rani selalu. Kamu bukan cuma anak Jatmiko, kamu juga Gendis, perempuan kuat dengan langkah sendiri." Mereka menutup telepon, dan Gendis kembali menatap langit. Besok pagi, ia dijadwalkan hadir dalam dialog nasional tentang reformasi kepolisian. Ia akan duduk di antara para pakar, jenderal purnawirawan, menteri, dan aktivis. Ia yang dulu hanya ingin mengambil motornya kini menjadi suara yang harus dipertimbangkan oleh negara. Ironi itu membuat Gendis menertawakan dirinya sendiri. Tapi bukan tawa sinis, melainkan tawa penuh syukur, dan sadar bahwa hidup bisa berubah drastis hanya karena satu keberanian kecil, menolak diam. Sekitar tengah malam, suara sepeda motor berhenti di depan pagar rumahnya. Gendis berdiri pelan, membuka pintu. Seorang pria muda berdiri di balik pagar, mengenakan jaket driver ojek daring. "Maaf mbak, ini titipan dari orang tua di gang sebelah," ucapnya sambil menyerahkan kotak kecil. Gendis menerima dengan kening berkerut. "Dari siapa ya?" Driver itu tersenyum. "Saya cuma disuruh ngantar." Tapi dia bilang ke Gendis, "Ini dari ibu yang dulu ditampar Damar." Gendis menunduk pelan, bibirnya bergetar. Setelah driver itu pergi, ia buka kotak itu. Isinya 2 lemper. 1 kerudung batik tua, dan secari kertas kecil bertuliskan tangan tremor. "Nak, Gendis, saya dulu cuma bisa menangis diam waktu dipermalukan polisi itu. Tapi setelah saya lihat kamu bicara, saya jadi pengen bangga. Ini cuma lemper dan kerudung usang, tapi dari hati saya yang dulu takut, sekarang berani." Mata Gendis jatuh. Tak bisa ia tahan, tak perlu ia tahan. Ia duduk di lantai teras, memandang jauh ke jalan yang gelap, tapi di dalam dirinya tidak ada gelap, hanya terang yang lembut. Terang yang datang dari hati-hati kecil yang mulai menyala. Keesokan paginya sebelum berangkat ke acara nasional, Gendis berhenti sejenak di depan kaca. Ia mengenakan kerudung batik tua itu bukan sebagai simbol perlawanan, tapi sebagai penghormatan bagi semua perempuan yang pernah dibungkam, bagi semua orang yang dulu memilih diam karena tidak punya pilihan. Hari ini pilihan itu datang, dan namanya Gendis. Jakarta pagi itu seperti biasanya penuh, ramai, sibuk, tapi di tengah keramaian ibu kota, di sebuah gedung tinggi yang menjadi tempat berlangsungnya dialog nasional reformasi kepolisian, ada keheningan yang berbeda. Di ruangan utama, deretan kursi telah dipenuhi. Di barisan depan, para pejabat duduk berdampingan dengan tokoh masyarakat, aktivis, pengamat, dan satu kursi yang sempat kosong. Kursi itu untuk Gendis,
Dan ketika ia masuk dengan langkah tenang, mengenakan kerudung batik tua yang dikirim ibu tetangganya, semua kepala menoleh. Tepuk tangan tidak langsung pecah. Mereka hanya memandang, karena kedatangan Gendis lebih dari sekadar hadir secara fisik. Ia adalah simbol dari suara yang tidak bisa lagi dibungkam, simbol dari rakyat kecil yang mulai bicara, dan simbol dari satu pertanyaan besar yang kini menggema. Masih adakah ruang bagi keadilan untuk hidup di negeri ini? Sesi diskusi dimulai. Perwakilan Kementerian Hukum berbicara, disusul akademisi. Lalu seorang mantan jenderal polisi yang pensiun di masa lalu. Semua berbicara dengan data, grafik, kebijakan, dan evaluasi. Dan kemudian giliran Gendis. Ia tidak membawa slide presentasi. Ia tidak membuka laptop. Ia hanya berdiri, membuka catatan kecil yang sudah lusuh. Lalu berbicara, "Nama saya Gendis Arasi. Saya bukan politisi, bukan peneliti, bukan tokoh besar. Saya hanya warga biasa yang pernah mencoba mengambil motornya, lalu menemukan ketidakadilan yang mengakar. Seluruh ruangan hening. Saya tidak datang ke sini untuk menyalahkan, tapi saya juga tidak akan membungkus kenyataan dengan kata manis. Yang rusak memang harus diperbaiki. Tapi sebelum bicara perbaikan, kita harus akui dulu, ada yang rusak." Serat. Kamera televisi nasional menyorot wajahnya. Institusi penegak hukum tidak boleh menjadi alat untuk melukai rakyat. Polisi bukan alat kuasa, tapi pelindung. Kalau rakyat takut datang ke kantor polisi, maka kita bukan hidup dalam hukum, kita hidup dalam ketakutan. Gendis berhenti sejenak. Matanya menyapu seluruh ruangan. Dan perempuan seperti saya bukan pengecualian. Kami juga manusia. Kami juga punya hak, dan kami tidak akan diam lagi. Tepuk tangan pecah. Bukan tepuk tangan formal, tapi tepuk tangan yang datang dari hati, dari rasa hormat, dari rasa bersalah, dari kesadaran bahwa satu suara bisa membelah keheningan. Usai acara, banyak yang mendekat, menyodorkan kartu nama, menawarkan dukungan. Tapi Gendis hanya tersenyum, menunduk sopan, dan berkata, "Tapi ini bukan tentang saya." Dan memang benar. Setelah pidatonya viral, puluhan perempuan dari berbagai daerah mulai muncul di media sosial, menyuarakan pengalaman serupa. LSM mencatat kenaikan laporan kasus pelecehan dan penyalahgunaan kekuasaan yang sebelumnya tak pernah masuk satu kota kecil menjadi titik nyala, dan namanya Langkah Gendis. Sebulan kemudian, di sebuah aula sederhana di kotanya, Gendis berdiri di depan puluhan remaja putri. Ia mengajar pelatihan dasar tentang keberanian, hukum sipil, dan cara menyuarakan kebenaran. Bukan untuk membuat mereka melawan, tapi untuk membekali mereka ketika ketidakadilan datang. Ia memegang sabuk hitam ayahnya yang kini tergantung di dinding ruangan itu sebagai simbol dari dua hal, kekuatan dan kasih sayang. Di akhir sesi, seorang gadis kecil berumur 10 tahun mengangkat tangan dan bertanya, "Mbak Gendis, kenapa Mbak nggak berhenti aja waktu diancam?" Gendis tersenyum, menunduk perlahan, lalu duduk di lantai, agar sejajar dengan mata gadis kecil itu. "Karena kalau saya berhenti, kamu yang nanti harus jalan sendiri." Gadis itu menatapnya, lalu tersenyum. Dan dalam senyum kecil itulah Gendis melihat harapan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia perjuangkan. Harapan bahwa langkah ini tidak akan berhenti. Malam harinya, Gendis menulis di buku catatan tuanya, "Langkah ini bukan milikku, ini milik semua yang pernah diam karena takut." Kini, satu langkah telah menyalakan jalan, dan aku yakin akan ada ribuan langkah lain yang menyusul. Ia menutup buku
mematikan lampu, dan tidur dengan tenang. Karena malam itu tidak ada lagi bayang-bayang yang mengejar, hanya langkah yang tak akan pernah padam. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.